Gua di mana? Jadi ini ketua PU. Gak nyangka dia masih muda banget. Dan cewek lagi. Pelan dikit. Dia dijuluki Mawar Darah. Ya sih dia cewek, tapi sendirian. Dia bangun kerajaan. Dia penguasa asli Jiangdu. Ratu dunia bawah. Selamat bos, udah kok publik. Udah berapa kali gue bilang? Jangan panggil gue bos. Pay Group kita. Itu perusahaan legal yang sah. Bukan geng. Mulai sekarang panggil gue. Punya ketua Pay. Ngerti? Siap bos. Kalian bertiga bocah nakal. Ngapain di sini? Bang Liu yang bawa kita. Kak, hari ini ulang tahun kakak. Kita punya kejutan buat kakak. Kuenya jelek banget. Kalian bikin sendiri ya? Selamat ulang tahun. Bagus. Dulu di panti, waktu gue adopsi kalian bertiga, pilihan gue bener. Tiup lilinnya. Bos, awas lampunya. Bos! Kuenya, sayang banget. Tempat apa ini? Bukannya gua udah mati. Ini kalau Mawar Darah, yang dia tinggalin, katanya ini harta keluarga Pei. Yang paling berharga. Nggak ada yang nggak boleh sentuh. Ya iyalah. Mawar Darah yang diriin Pay Group. Walau dia udah meninggal bertahun lalu, keluarga Pay masih ngadain pesta ulang tahun buat dia. Nggak ada yang bisa nandingin penghormatan kayak gitu. Ini Lin Ji-kyu, putri keluarga Lin yang dibesarin di kampung. Dia pewaris keluarga Lin. Tapi ini kan pesta keluarga Pay. Ngapain cewek kampung ini di sini? Cewek nggak guna ini. Kita undang dia dan dia beneran datang. Menurutmu, adikku si kampungan yang di sini pernah minum wine? Ayah, dia norak banget. Kenapa dia boleh tinggal? Memalukan banget. Cewek liar? Apa sih yang kamu pelajari di kampung? Nggak punya sopan santun. Kalau berani bully adikmu, aku bunuh kamu. Bukan aku, masih ngeles. Kamu cuma cewek kampung. Apa hakmu ada di sekolah ini? Kamu pikir kamu hebat ya? Aku beneran pindah jiwa, Kak. Tubuh cewek SMA 15 tahun di masa depan. Ya jelas belum pernah dong. Gimana kalau kita tambahin sesuatu spesial ke minumannya? Aduk yang rata. Kalung ini, kayaknya mirip punyaku. Aku mau tos buat kamu untuk merayakan kepulanganmu. Jadi ini kakak yang selalu ngebully diriku yang asli. Kasihan cewek ini. Dia pewaris asli yang hilang waktu lahir. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Tapi keluarganya cuma percaya kebohongan. Jadi dia dibully sama anak angkat itu. Oke. Makasih, Kak. Gimana rasanya?
Lindsay Q. Aku bunuh kamu. Kak, nggak apa-apa kalau kamu bully aku. Tapi kok kamu hancurin kalung Batros? Kalau itu punya Batros, barang kesayangan waktu hidup. Dan sekarang udah hancur. Keluarga Pei bakal murka. Bukan cuma itu, bukan cuma keluarga Pei. Yang dulu ikut Batros. Waktu itu, mana ada yang bukan orang besar sekarang. Kalau mereka tahu, kalungnya rusak. Pasti bakal ada pertumpahan darah. Cewek kampung ini benar-benar bikin masalah besar. Blood Rose, bukannya itu aku ya? Kamu dalam masalah besar sekarang. Amarah keluarga Pei bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Itu beneran kalungku. Xiaojin, hari ini ulang tahun bos. Kamu harus pergi. Tubuhku udah nggak kuat. Paman Liu, kamu Kamu jalanin perusahaan dengan baik. Aku nggak kecewain bos. Aku bisa ketemu dia sekarang. 15 tahun. Tuan Pei, kalung di aula. Pecah. Apa? Apa yang kamu bilang? Xiaojin, siapapun itu yang nggak hormat sama bos harus mati. Biar aku lihat orang buta mana yang cari mati. Ayo pergi. Baik. Kurang ajar. Kamu gila ya? Berani banget kamu sentuh ini. Tian, Lindsay Q, kenapa kamu pukul dia? Tamparan ini emang buat mukanya dari awal. Aku cuma balikin ke dia. Jadi maksudmu, aku salah nyalahin kamu? Kamu tahu artinya ini apa? Tahu nggak? Kamu nyami nggak balikin. Nggak mikir cara nendangin keluarga Pei, malah nyalahin Tian-Tian. Lindsay Q, buktinya ada di sini. Masa nggak bisa ngaku sih? ZQ, kamu tahu, kamu takut disalahin, jadi fitnah adikmu. Gak apa, kalau keluarga Pei datang, mama bakal mohon buat kamu. Pergi baru tuh dimakan terus. 3 hari penuh, udah beres. Kalau nggak percaya, cek aja rekamannya. Dasar orang bodoh semua. Kamu? kayaknya yang mecahin itu nonalin muda. Nggak apa. Tian-Tian pasti nggak sengaja nyentuh. ZQ, adikmu, kami manjain dia dari lahir. Sikapnya biasa aja. Pasti kamu yang bikin dia kesal. Makanya dia gitu. Diam kamu. Jangan paksa. Aku tampar. Lindsay Q, apa-apaan sikapmu? Lihat dirimu sendiri, nggak sadar kamu itu apa. Tiap hari cuma tipu-tipu. Main kotor buat cari perhatian. Dari ujung kepala. Bau kampungan banget. Aku nggak ngomong sama kamu. Otakmu kayak tempat sampah. Nggak bisa bedain mana benar. Mutar balik fakta. Ada kamu di keluarga Lin. Pasti hancur. Kamu kurang ajar. Kamu masih peduli keluarga ini nggak? Coba aja, aku kirim balik ke kampung. Udahin aja sekarang. Mulai hari ini, aku putus sama kalian semua. Selamanya. Kamu sendiri yang bilang, aku hajar kamu hari ini. Dasar anak nggak tahu diri. Minta maaf ke Pei. Tua bangka. Mau mati ya kamu? Tatapan itu. Keluarga Pei udah datang. Dasar bocah. Kita bisa mati gara-gara lu. Itu Pei Jin, Tuan Pei. Dia kepala Tuan Pei, bosnya semua. Keluarga Lin tamat. Tuan Pei. Lagi jaga hari ini ya. Ya, jangan ada darah di sini hari ini. Bawa mereka keluar. Tuan Pei, saya salah. Tuan Pei. Bawa dia ke atas. Wah. Bocah kecil itu udah gede banget sekarang. Jadi bilang, mau mati gimana? Tuan Pei, anak saya udah setuju. Dimakan terus, berlutut 3 hari penuh. Bisa nggak mungkin? Tuan Pei, ini semua salah paham. Saya baru putus sama perempuan ini. Dia nggak ada hubungan sama kami. Sama sekali enggak. Ya kan, Tuan Pei? Perempuan ini, hukum saja saya suka hati. Tolong saja, jangan salahkan keluarga Lin.
Wah, keluarga yang kejam banget. Demi kepentingan. Kalian buang darah daging sendiri, itu aja. Lindsay Q, kamu mati. Kau, Izin. Bukannya aku udah bilang dulu. Di rumah ini, cuma aku yang boleh merokok. Sekarang nggak dengerin omonganku ya. Ngapain gua ya? Cengkramannya kuat juga. Dasar bocah. Kamu belajar merokok ya. Di rumah ini, cuma gua yang pegang ini. Ngerti? Kau yang berani banget. Kamu, Dasar brengsek. Ngapain kamu? Lepasin dia sekarang. ini salah saya. Saya mancing dia. Terlalu berlebihan. Kok bisa dia? Berani sama Tuan Pei. Keluar semua. Kamu? Lo siapa sih? Pantat kiri lu. Ada 3 tahi lalat. Mana mungkin? Terus kalung ini, waktu kecil dulu, kamu matahin. Takut dimarahin. Jadi kamu pasang kelereng ini. Kalau gua nggak salah, kelereng ini harta karun kamu. Nggak ada yang boleh pegang. Rahasia ini. Cuman kakak sama gue yang tahu. Jangan dia. Terus, udah gede, masih kayak anak kecil. Bangun. Nggak mau. Leijin, terus kamu kenapa cukup semua? Oh jadi gitu ya? Di dunia ini masih ada hal kayak gini. Nggak nyangka. Sekejap mata, kamu udah gede banget. Cingyan sama Ye mana? Oh iya, aku pergi dulu. Kasih tahu dua yang lain. Kalau mereka tahu akak hidup, pasti seneng banget. Tunggu dulu. Soal aku, jangan kasih tahu dulu. Cuma kamu aja udah ribet. Enggak, selama ini perusahaan aku yang urus. Sekarang kakak balik, jadi aku. Itu urusanmu. Dulu aku lahir di gunung. Keluarga aku pilih kasih anak cowok. Aku harus kerja dari kecil. Jadi aku nggak pernah kuliah. Sekarang takdir kasih aku kesempatan kedua. Kali ini aku mau masuk kuliah. Aku mau rasain yang belum pernah aku alami. Hidup kampus. Oh, kuliah? Tuan Pei, udah pasti. Gua kalian taruh dia. Dia sama Cingtan. Sekolah sama Tuan Muda Pei, ye. Cingtan. Maksudnya itu tempat anak tajir, sekolah sampah. Jadi dia dulu. Lindsay Q maksudnya. Sering dibully banget. Kena sekolah. Nggak usah, nggak ada. Di dunia ini yang bisa ganggu adikku. Tapi kan, dia itu temperamen. Dia bisa bentrok sama dia. Selamat pagi, bos. Jadi gini, cara antar aku ke sekolah. Kamu bilang mau Loki. Jadi, aku skip helikopternya. Hubungi aku. Apaan aja.
Helen, kau ZQ kemana? Dia udah pergi berhari-hari. Lin GQ, udah 3 hari nggak muncul. Dia keluar sekolah ya? Cuma anak kampung. Itu aja. Jangan bilang kamu kangen dia. Ayo main bola. Ayo dong. Iya sih. Kamu bukannya... ZQ? Jadi aku ingat dia dan aku pernah dibully bareng. Kita kayak saudara senasib. Kamu kemana aja? Berhari-hari. Oh sekolah, aku khawatir banget. Tapi kok kamu jadi cantik gini? Lin ZQ? Anak kampung itu? Lin ZQ? Dia dandan, jadi cantik banget. Lebih cantik dari Ling Tian. Dia cantik parah. Wah, kaget. Kamu lawan keluarga Pei dan masih baik-baik. Kamu beruntung banget. Kenapa aku terus ketemu kamu? Sial banget. Pergi sana. Lin GQ. Apa sih masalahmu hari ini? Mana makanan kita? Sarapan. Lin ZQ, nekat banget. Ya dia. Baru datang. Dari Guyanzo, udah deketin dia. Sekarang Guyanzo sama Lintian. Dia masih nempel aja. Sekarang malah bawa 2 porsi. Cewek kampung. Bucin parah. Yuk main bola. Cewek ini bukan cuma lemah doang. Dia juga bucin. Yanzhou, sebenarnya aku nggak perlu sarapan kok. Cuma mungkin gula darah agak rendah. Lin GQ, aku bilang sekali lagi. Pergi ambil sarapan. Kalau enggak, jangan ngomong sama aku lagi. Hei Gu, ini sarapan aku. Tolong berhenti. Bully ZQ. Anak ini setia juga ya. Ya udah, jangan lupa besok. Lin ZQ, ini maksudnya apa? Nggak lihat gue lagi makan? Lu buta ya? No! Baju gua. Apa-apa. Lin ZQ, lu gila ya? Mau taruhan? Gua urus lu nanti. ZQ, kamu nggak apa-apa. Tapi nggak demam sih. Aku baik-baik. Terus kenapa kamu lakuin itu? Gu Yanzhou dan Lintian nggak bakal biarin kita. Tenang, aku bisa urus. Makan dulu yuk. ZQ, kamu hebat banget. Soal susah gini bisa. Dulu aku nggak kuliah. Tapi setidaknya aku nggak pernah berhenti belajar. Bahkan selesai S2 dan S3 sendiri. Materi SMA gampang banget buat aku. Hei, lempar bolanya ke sini. Gua ngomong sama lu tuli ya? Ambilin buku gua. Terus minta maaf ke temen gua. ZQ, udahlah biarin aja. Gua minta maaf. Gua nggak salah denger kan? Pei, biar aku yang minta maaf. Buat ZQ ya. Tenang aja. Minta maaf ke teman gua. Lo pikir gua nggak berani mukul cewek? Ya udah jangan gombal. Mainnya belum selesai. Ayo ya. Nggak mungkin dia bisa dari sana.
ZQ, kamu keren banget. Dia dari kelas mana? Keren banget. Terus kenapa? Dia bikin Pei marah tuh. Dia bakal kena masalah besar. Hei, bukannya itu nama cowok ketiga? Jangan-jangan dia yang... Lo lagi bercanda ya? Nggak mungkin. Dari mereka bertiga, dia yang paling manis dan baik. Nggak mungkin dia preman sekolah. Cuma kebetulan. Hei, gue lagi ngomong sama lo. Hei. Gua nggak peduli lu siapa. Sampah kayak lu di sekolah ini. Tiap kali gua lihat lu, gua hajar. Ngerti? ZQ, ayo pergi. Cewek itu songong banget. Iya bro, kenapa nggak kasih pelajaran aja? Kita semua di sini, backup lo. Gue nggak tahu kenapa. Tapi dia bikin gue ngerasa dekat tapi takut juga. Gue bahkan nggak bisa lawan dia. Bro, lu suka sama dia ya? Enggak lah. ZQ, kok kamu hari ini beda banget sih? Terus tadi juga, kamu keren banget lawan dia. Tapi kamu mukul Pei, mati kita. Cewek ini banyak ngomong banget. Ah, ZQ sakit banget. Bisa lawan mereka. Siap-siap lari. Hah? Berani kotorin baju gua dan permaluin gua di kelas. Hari ini gua kasih tahu akibat macem-macemin gua. Kenapa nggak pada nongkrong, kakaan? Udah selesai pura-pura ya. Bocah-bocah zaman sekarang cuma bisa gaya doang. Karena kalian masih anak sekolah, gua nggak boleh bocah. Minggir. Masih sok jagoan. Lihat aja nanti masih bisa ngomong gitu. Pas muka lo hancur. Lintian, maafin ZQ ya. Tolong lepasin dia dong. Cangcing, gue peringatin. Jangan ikut campur. Atau lo juga gue hajar. Gue gak bakal biarin lo bully ZQ lagi. Kalian berdua so akrab banget ya. Mau belain dia ya? Gua urus lo duluan. Berani menghindar lo. Berani mukul gue lo. Bukan gue. Kalian berdua tangkap dia. Apa? Berani sentuh orang gua? Mundur lo. Gitu aja. Sok jadi bos cewek ya. Kalau berani lagi, ngebully teman sekelas nggak bakal semudah ini. Hei kalian. Lagi ngapain sih? Masih muda udah busuk banget. Jadi tukang bully. Hari ini gua ajarin lo. Kenapa muka lo bisa merah? Stop! Lin ZQ, udah cukup. Lihat lu sekarang, lu bukan murid sama sekali. Cuma cewek gila. Yanzo, Jangan gerak. Patah ini. Lindsay Q. Berani pukul aku. Bel udah bunyi. Kalian semua berhenti berantem. Pak Guru, Lindsay Q yang mukul duluan. Dia patahkan tanganku. Tulangnya patah. Bukan Pak Guru, mereka. Cukup. Berantem di sekolah. Aku panggil orang-orang tuaku kalian. Mati aku. Liu, Pei, ada apa? Kumpulkan semua orang. Ke sekolah sekarang. Siapa? Pei, kontraknya. Bodoh amat. Jangan ngejar. Cewek Lin ZQ itu. Ngejar yang bener aja. Dengan tampang gua. Sekali kedip, dia pasti datang sendiri. Panggil dia kakak mulai sekarang. Paham? Oke. Gawat. Gua baru lihat. Kakak dibawa pergi.
ke ruang guru. Mereka juga ikut. Lin Tian sama Gu Yanzhou. Mereka semua bilang mereka mau bikin dia bayar mahal banget. Ayo pergi ke ruang guru sekarang. Ruang guru. Ganggu cewek gua. Gua lawan siapa aja. Keluarga Lin emang jago didik anak. Didik anak yang cuma bisa bunuh orang. Jadi bilang, gimana hari ini? Terus apa? Nyonya Gu. Ini salah paham. Lin Zikyu, beberapa hari lalu kamu bikin masalah besar. Sekarang kamu pukul Tuan Muda Gu. Kamu nggak tahu. Keluarga Gu itu mitra pilihan keluarga Pei. Tuan Gu dulu ikut geng mawar darah. Kamu mau keluarga Lin mati lebih cepat lagi. Sekarang minta maaf sama dia. Gu. Aku nggak ingat itu. Paman, bukan seperti itu. Mereka duluan yang ganggu Zikyu. Nona Lin Zikyu, biasanya baik-baik saja. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Aku lihat sendiri Lin Zikyu. Pukul Lin Tian. Apa aku buta? Ya. Kak Yanzo, maaf banget. Ini salahku. Kalau bukan gara-gara aku, kakak nggak akan mukul kamu. Bukan salahmu. Salahkan orang yang jahat banget. Lintian, kamu nggak capek acting? Dasar anak nggak tahu diri. Mau pukul Tian-Tian juga. Sekarang, minta maaf sama dia. Dan sama Tian-Tian. Zhang Jing, ibumu sakit. Dia nabung buat kirim. Kamu sekolah di sini. Dan kalau ini, kamu bakal nyinggung keluargaku. Nggak tahu terima kasih. Kalau nggak aku ingat bener, kamu dan aku udah putus hubungan. Zikyu, omong kosong apa ini? Kamu dan Tian-Tian, dua-duanya anak mama. Mana mungkin mama nggak sayang kamu? Tapi tetap, kamu itu siapa? Mama tahu banget. Mama benci banget. Lihat kamu kayak gini. Ma, jangan buang napas. Dia dari kampung miskin. Dia nggak punya sopan santun. Kenapa aku bisa lahirin anak kamu? Papa, Mama, jangan marah dong. Kakak nggak sengaja kok. Dia cuma lihat aku dekat sama tuanku. Jadi dia... Tapi nggak apa-apa. Kalau dia mau minta maaf, aku oke. Dia harus minta maaf. Dalam 3 menit, kamu bisa bikin anakku senang. Keluargain kamu bakal bangkit. Zikyu, soal yang tadi, kamu keterlaluan. Berlutut sekarang. Tunduk dan minta maaf ke Tuan Muda Gu. Dia nggak akan persulit kamu. Kalau kamu tega lihat, aku yang berlutut buat kamu. Mama, Oke, sana berlutut. Apa? Kamu cuma ngomong sayang sama aku. Tadi pasti minta. Kamu nggak mau lakuin. Ya udah. Kalian semua berlutut buat dia. dasar kurang ajar. Cuma disuruh berlutut minta maaf. Kamu beneran mau hancurin keluarga kita? Itu yang kamu mau? Lin Zikyu, berlutut dan minta maaf sekarang juga. Kakak, aku nggak masalah kamu bully aku. Tapi kok kamu cuma diam lihat keluarga kita bangkrut dan hidup di jalanan? Aku bilang sekali lagi ya. Aku bukan bagian keluarga Lin. Apapun yang terjadi sama keluargamu, bukan urusan aku. Oke. Karena kamu nggak mau minta maaf, lupain sekolah. Kamu udah selesai. Kamu udah rusak di kampung sana. Hari ini aku patahkan kakimu. Putus sekolah, pulang. Hari ini kaki lo gue patahkan dan lo dikeluarin dari sekolah. Pulang dan nikah sana. Bolin, sekolah satu-satunya jalan keluar lo. Sebagai guru lo, gue peringatkan lo. Jangan korbanin yang besar demi yang kecil. Nggak usah sekolah. Cewek, ngapain baca banyak? Cewek mah tinggal nunggu dinikahkan. Dasar nggak tahu diri. Berani lo. Lo melotot ke gua. Kalau lo nggak berlutut, minta maaf. Gue pegang omongan gua. Nurut aja sama mama papa. Mereka lakuin ini demi kakak. Papa, Mama, gua bilang, patahkan kakinya sekarang. Kirim dia balik, nikahkan ke siapa aja. Yang penting gak kelihatan, gak kepikiran. 1 menit lagi. Zikyu, mungkin kita minta maaf aja. Kita nggak bisa lawan mereka. Hu Yanzhou, Lin Tian,
Biar gue yang minta maaf buat si Q. Tenang, ada gua di sini, pasti baik-baik aja. Yang harusnya minta maaf itu mereka. Ku grupkan. Mulai hari ini, Project Pay Group. Lo nggak bakal dapat satu pun. Lo ngancam gua. Tutup mulut lo. Masih aja ngomong ngawur di saat kayak gini. Tangkap dia. Tahan dia. Hari ini gua patahkan kakinya. Kasih dia pelajaran. Benahin sikap buruknya itu. Gimana? Semua orang di sini. Semua hadir. Siap terima perintah, bos. Bagus. Ayo jalan. Selamatkan Nona itu. Kakak, Kenapa kakak di sini? Adik! Jin dan Peye. Kok dia di sini juga? tadi kamu bilang sayang. Kalau abangku tahu, aku bukan cuma pacaran, tapi datang mukul guru. Dia bakal bunuh aku. Itu, maksudku. Deterjen. Iya, deterjen. Pas main bola, bajuku kotor. Mau ambil deterjen? Deterjen. Ambil deterjen. Oh, bawa banyak banget. Aku. Ngapain ikut aku? Pergi sana. Ajin kenal preman kecil itu? Jangan-jangan dia yang kecil itu? Maaf ya, ZQ. Lihat kamu dibully, tapi aku nggak bisa bantu. Aku suami yang nggak berguna. Oh iya, pas abangku masuk tadi, dia bilang apa? Dia panggil siapa? Tuan Pei, kenapa Anda di sini? Ini cuma urusan anak-anak. Kenapa Lepot datang sendiri? Ini. Keluargaku bawa Tuan Pei ke sini. Aku pernah dengar dulu. Gu Zhentian kerja untuk Blood Rose, dekat sama keluarga Pei. Dulu dah aku nggak percaya, tapi ternyata benar. Ayah si Lin Jikyu ini mukul pewaris keluarga kita dalam masalah besar. Lin Jikyu, suruh minta maaf, tapi kamu nggak mau. Sekarang Tuan Pei datang. Wah, sekarang Coba tanya dulu. Dia datang untuk siapa? jangan-jangan ini gara-gara kamu. Tuan Pei, suamiku sering cerita soal kamu. Hari ini kamu luang, mampir ke rumah, ngobrol sebentar. Kepala keluargaku. Aku kenal dia. Keluargaku. Diam. Dasar bocah kurang ajar. Siapa kamu? Bicara ke Tuan Pei. Lin Jikyu, jangan coba-coba menjilat. Sekarang, detik ini juga berlutut ke tuanmu Dagu dan minta maaf. Jangan paksa aku. Kakakmu ini memukulmu. Aduh, Suka banget berlutut. Lutut sendiri sana. aduh. Kamu sering pukul aku, tapi kok pukul dia juga? Terus apa? Mau pukul mama papa juga? Lin Jikyu, kamu mau apa dari kami? Zikyu, kok kamu begitu sama adikmu? Dia suruh kamu berlutut. Itu demi kebaikanmu. Aku nggak salah apa-apa. Kenapa harus berlutut? Tuan Pei ada di sini. Dan keluarga Lin kalian masih keras kepala. Kalian cari masalah sendiri. Tuan Pei, tolong urus. Bajingan keluarga Lin ini, Bajingan. ya, bajingan kecil ini sudah menindas anakku. Pengawal. Lin Jikyu, kamu mau lawan aku pakai apa? Hampar dia. Ada apa ini? Tuan Pei, kau mukul aku. Dasar bajingan. Hajar terus. Ini Tuan Pei bukan datang buat keluargaku. Berani banget nyentuh nyonyaku. Keluargaku nggak penting buat aku. Jangan-jangan Tuan Pei datang buat Lin Jikyu. Nggak mungkin.
Kakak. ZQ, kamu baik. Aku baik. Apa? Tuan Pei datang. Buat cewek kurang ajar ini. Mana mungkin sih? Tuan Pei, dia hancurin peninggalan penjiri Pei. Satu-satunya Blood Rose. Kamu biarin aja dia gitu. Tuan Pei, anak saya bikin salah. Dia pantas dihukum. Kami suruh dia berlutut ke Tuan Mudagu. Paman, Bibi, Zikyu juga keluarga kalian. Dulu, kalian takut sama Tuan Pei. Jadi kalian salahkan dia. Kenapa masih perlakukan dia gini? Ajing, gak semua orang tua mau yang terbaik buat anaknya. ZQ, kenapa kamu ngomong gitu ke kami? Mama papa nggak mau kamu salah jalan. Walau mama nggak tahu caramu tipu Tuan Pei. Tapi bohong, nggak bakal bertahan selamanya. Mama yang tanggung semua amarah klan Pei. Tapi mama nggak kena. Kamu jadi pembohong. Siapa yang bohong di sini? Sudahlah, mereka gak bakal ngerti. Kadang, orang bodoh lebih parah dari penjahat. Mulai sekarang, aku Lin Zikyu keluar dari klan Lin. Semoga kalian semua jaga diri kalian baik-baik. ZQ. Mulai hari ini, klan Pei blacklist keluarga Lin dan Gu. Siapapun yang melawan, jadi musuh klan Pei. Waktu kamu nggak ada, Om Liu yang ngurus kita semua. Dia yang besarin kita sambil jalanin Pei Group. Om Liu jadi sakit gara-gara itu. Dokter bilang dia nggak lama lagi. Si Liu Yun itu cuma mau kasih makan kalian. Udah, ngapain maksain diri? Nomor 2 sama 3 mana? Bukannya tinggal sini. Yang ketiga, dekat sekolah, beli rumah di sana, jarang pulang. Yang kedua, sering konser. Jarang di sini juga. hati-hati dong. Pelan-pelan. Kedua, Ini buat jalan. Furnitur pesanan. jangan sampai lecet. Kedua, kau pulang. Ayan udah gede juga ya. Jaran mau dateng, telepon aku soal konser Kixi. Dia mungkin nginep sini malam ini. Aku lagi. Ganti furnitur. Furnitur, bukannya baru ganti. Jaran bilang dia udah bosen, jadi aku beli yang baru. Bosan doang. Gitu aja. Boros banget sih. Udah aku bilang kan, si Cheng Jaran itu, dia yang gak benar. Dia cuma ngincer popularitasmu sama koneksi keluarga Pei. Dia manfaatin kamu. Kenapa nggak mau denger? Jangan ikut campur urusanku. Kamu cuma kakakku, bukan kakak perempuan. Pei Jinyan, berani banget kamu ngelawan. Ayan kakak sulung itu seperti ayah. Itu bukan cuma omongan. Minta maaf ke kakakmu sekarang. Ayan, walau kamu kakaknya, kamu nggak boleh ambil barang Ajin. Minta maaf ke kakakmu sekarang. Maaf kak. Nah gitu dong, Ayan pinter. Kakak. Siapa yang bilang kamu boleh panggil aku Ayan? Beijing. Kendalikan orang-orangmu. Dia kakakmu. Beijing, otakmu ada masalah ya? Kakak udah lama meninggal. Langit gelap menggantung rendah di atas. Bintang terang ikut bersinar. Ayan, waktu kamu kecil, bukannya kamu suka dengar aku nyanyi ini buat nidurin kamu? Kakak, waktu aku pertama kali tahu soal ini, reaksiku juga sama. Kamu beneran kakakku. Kakak. Iya ya, udah cukup. Kamu udah besar sekarang. Gimana bisa gini? Ada apa ini sebenarnya? Jinyan. Jaran, kamu datang. Jadi ini pacarnya Ayan. Siapa dia? Dia temanku Suchan. Hari ini aku datang karena dia. Soal dia. Gini loh, konser di hari Kixi. Jangan datang. Biar Suchan gantiin posisimu. Dia baru debut, butuh promosi. Tapi
Bukannya kita udah sepakat? Jaran, kalau Yan nggak mau, udahlah. Ayolah, Cingyan. Bilang iya aja. Dia teman kecilku. Aku harus bantu dia. Oke deh. Dia selalu gitu ya. Cingyan, makasih. Oh iya, ini koperku. Beresin dong buat aku. Aku mau pergi sama Sucen. Serius? Yan bisa urus ini. Aku pergi. Tunggu. Kenapa? Wah, ada nyali juga. Aku kira dia bucin banget. Tolak dia. Karena kamu udah di sini. Gimana kalau kita makan? Hey. Aku nggak makan malam. Aku sama Sucen mau ke bar. Bar? Kenapa mau ke bar? Ya minum lah, masa nggak pahal. Tenang aja. Aku nggak banyak kok. Ada Sucen juga sama aku. Aman kok. Aku ikut dong. Nggak usah deh. Mereka teman-temanku. Kamu nggak kenal mereka. Nanti canggung loh. Oke deh. Kami pergi. Dadah. Tunggu. Sebelum pergi, ambil barangmu dan pergi. Kamu siapa? Bukan urusanmu. Yang perlu kamu tahu, di rumah ini, aku bosnya, dan kamu ambil barangmu dan keluar. Keluar? Ini rumah keluarga Pei. Aku pacarnya Cingyan. Pak Pei aja nggak bilang apa-apa. Kamu usir aku. Nona Chen, apa yang dia bilang, itu juga maksudku. Cingyan, kamu cuma diam aja. Lihat mereka perlakukan aku gini. Apa? Nyala dia? Jarang gimana kalau kamu balik lain kali aja. Dengar tuh, dia mau kamu. Kamu mau aku pergi? Peking Yan, demi cewek ini. Kamu usir aku? Oke, Peking Yan. Jangan harap aku ngomong sama kamu. Coba kejar dia, berani nggak? Jaran, kamu oke? Ya jelas aku baik-baik aja. Mau taruhan? Aku cuma hitung sampai 3. Dan Peking Yan bakal minta aku balik. Oh, aku percaya. Semua orang tahu. Peking Yan cinta kamu. Dia gila sama kamu. Apa? Kamu mau kejar dia? Bukannya kamu pintar ya? Kok bisa suka dia? Jarang biasanya. Baik banget sama aku. Antara aku ketemu Liu sekarang, atau sebelum Liu mati, aku mati kesel duluan. 134. 135. Beijing ya mukaku. Kamu bikin aku malu banget. Cara kayak gitu, apa sih bagusnya dia? Waktu aku baru masuk dunia hiburan, dia banyak bantu aku. Jangan beda dari cewek lain. Oh ya, cewek lain paling lakuin di belakang kamu. Tapi dia terang-terangan di depan. Tapi jangan bilang, mereka cuma teman dari kecil. Beijing, kamu kan kakaknya. Kok bisa gini sih? Aku juga nggak tahu. Adikku, dia lagi kasmaran. Dia nggak mau dengerin aku. Kak, kita udah sampai. Ajin, identitasku. Jangan kasih tahu Liu dulu. Nanti dia kena serangan jantung. Ajin. Cingyan juga ada di sini. Paman Liu, aku pulang. Ajin. Gimana perusahaan akhir-akhir ini? Paman Liu, nggak usah khawatir. Kamu nggak percaya aku. Kalung bos rusak. Dan kamu nggak bisa cari pelakunya. Percaya apanya?
Dan ini siapa? Liu, baru 15 tahun aja. Aku udah tua banget sih. Kamu. Kamu. Maksudku, kamu nggak pernah cantik. Jauh banget dari itu. Tapi setidaknya dulu ributmu lebih sedikit. Kamu kurang ajar. Lepasin aku sekarang juga. Maaf soal tadi, bawa emosi. Ajin, dari mana kamu dapat perempuan ini? Enggak punya sopan santun. Cepat sana. Usir dia. Usir dia. Cingyan kalian semua. Sudahlah, aku udah tua. Nggak ada yang peduli lagi. Kalau bosku ada di sini, lihat aku kayak gini, dibully orang, dia pasti bakal belain aku. Dulu, waktu kita masih miskin, bos tahu aku dibully. Dia nggak ragu, langsung kejar preman itu. Berantem itu bikin nama dia terkenal banget. Tapi bos luka parah. 2 bulan di kasur. Jadi itu beneran kejadian. Omong kosong! Kapan aku pernah tiduran? Kalau kamu nggak bawa aku ke rumah sakit, terus pegang pisau, bilang kalau aku nggak mau, kamu bakal bunuh diri. Mana mau aku tinggal? Kamu perlu murah darah. Darah mereka, bukan aku. Tunggu, kok kamu tahu? Kamu? Liu, XMY. Bos, Liu, Paman Liu. Kak Liu! Yang paling penting sekarang adalah jaga kesehatan. Paham? Paman Liu, tolong jangan emosi. Iya, Paman Liu. Tenang ya, jangan emosi. Kamu beneran bosku. Aku nggak tahu gimana jelasin ini. Tapi aku beneran. Bos kakak perempuanku. Bos, aku kangen banget. Kakak. Pak Liu, jangan terlalu semangat. Tenang dulu. Dokter, gimana kondisinya? Pak Liu, kondisinya bagus banget sekarang. Bagus banget. Jauh lebih baik dari beberapa waktu lalu. Dokter, bukannya tadi bilang Paman Liu sekarat? Ya, kali ini setelah kejutan besar itu, Pak Liu, kerja terlalu keras, jadi sakit parah. Tapi yang bikin dia mati, itu dia udah hilang semangat buat hidup. Dia pasti nemu sesuatu yang bikin dia harus bertahan. Atau dia ketemu orang yang dia rinduin. Makanya dia sembuh. Oh, jadi gitu ceritanya. Bos, waktu aku ikut kamu, aku bilang, kita nggak perlu lahir di hari yang sama, tapi kita akan mati di hari yang sama. Sekarang bos sudah pergi. Gimana aku bisa hidup sendirian? Jangan pergi. Kakak, jangan pergi. Aku harus jaga keluarga Pei demi kakak. Dan besarin 3 anak itu. Mulai hari ini, aku, Liu Yun, akan pimpin grup Pei. Siapa yang dukung, siapa yang nolak. Apa? Liu Yun, kamu pikir kamu siapa? Ada yang lain. Biar kamu kelola dengan baik, semua rapi. Aku nggak kecewain bos. Aku bisa hadapi dia. 15 tahun. Pria tua ini. Biar dia istirahat. Lima 15 tahun. Hari ini masih sama kayak dulu. aku dan yang lain tiap minggu gantian bersihin. Oh iya, adik ketiga masih sekolah kan? Dia di sekolah mana? Kak, sebenarnya yang ketiga sebagai dia tadi di sekolah. Kamu bilang apa? Kenapa dia balik hari ini? Kak, aku pulang. Dia adik ketiga. Kenapa kak?
Aku sama kau kedua tahu siapa kamu. Gimana kalau kita kasih tahu ketiga? Aku belum mau ketemu dia. Kenapa enggak? Aku khawatir. Aku bisa hajar dia sampai mati. Aku mau istirahat, jangan ganggu. Siap, Kak. Jadi, apa yang bikin kamu balik hari ini? Ya, nggak ada apa-apa. Cuma kangen kamu. Ketiga, jangan bilang kamu udah punya cewek yang disuka. Oh, tahu sih, Kak. Gimana aku tahu? Kak kedua bilang hal yang sama persis. Ketiga, jangan bilang kamu bucin juga. Enggak lah, bro. Cewek ini beda. Kak kedua juga bilang gitu. Pokoknya, kalau apa, cerita ke kakak. Jangan kayak kak kedua. Jangan dengerin kakak pertama. Kakak pertama cuma iri doang. Oh, kamu juga di sini? Kalau soal cinta, tanya kakak kedua aja. Kakak pertamamu nggak ngerti apa-apa. Emang kamu ngerti? Setidaknya aku pernah pegang tangan cewek. Pacaran selama itu? Cuma pegangan tangan doang? Cinta kita itu murni. Udah jangan berantem. Tanya Om Leo soal ini. Om Liu, udah mendingan? Hampir. Cuman untuk sekarang, belum bisa berdiri. Ya. Umurnya berapa? Dari mana dia? Dia teman sekelas aku. Harusnya seumuran sama aku. Teman sekelas? Ya, di umur segitu, pasti masih polos. Polos atau enggak? Cuman yang ngerasain yang tahu. Bro 3, kamu harus ikutin kata hatimu. Kalau aku sih, kejar aja dulu ceweknya. Taklukkan dia. Iya, maju aja. Nggak bakal rugi. Bener, coba aja dulu. Oke deh. Bro Om Liu, aku mau nembak sekarang. Nembak? Harus bawa bunga dong. Bener. Abang pesanin kamu. Mawar pink dari Prancis. Aku ajarin kamu nyanyi. Perlu karpet merah. Bikin yang mewah. Udah siap? Santai, ye. Gua kan jagoan gitar. Lagu cinta, gampang. Beres deh. Kalau bunga, karpet merah. Semua siap. Dengan semua ini, artis pun pasti mau. Bentar dulu. Ini cuma nembak doang. Oke, semua siap. Gua andalin kalian ya. Gas ya, dapetin dia. Si Jalang Lin Zikyu pasti pakai cara licik deketin Pak Pei. Dia permaluin kita. Masih aja sok jual mahal. Oh, ini kan tingkat. Kenapa Papi? Suka dia? Zikyu, kenapa? Adik ketiga masih muda. Nggak usah marah sama dia. Ajarin dia bener. Siapa tahu dia jadi bener. Lindsay Q, cowokmu datang nih. Hei, ngapain sih? Aku tahu aku kabur. Kamu kecewa. Tapi kali ini aku nggak lari. Awas aja kalau kayak yang ku tebak. Kemang bener kok. Musik. Di tepi, Sain. Kopi di tepi ke di sungai. Cangkir di tangan, menikmati kecantikanmu. Bibir yang tak mau mengaku pergi. Hey, lagi nembak Lindsay Q. Lindsay Q beruntung banget. Dia dapat tuan muda. Pei cinta. Aku masa beruntung. Sekarang di sekolah, hanya boleh bising tuh hangyu dia. Katanya sih, Pak Pei punya 2 adik. Jangan-jangan Pei itu Pantas papai bantu dia. Gara-gara PY. Zikyu, mungkin kamu harus terima aja. Pei bos di sekolah. Tapi dia nggak pernah ganggu orang duluan. Ini pertama kalinya dia begini. Dia lumayan baik. Bagus, Ding. Yang kamu bilang, baru aja selamatkan dia. Abang berhasil. Nih dia datang. ZQ. Jadi pacarku ya? Terima. Aduh, Tian. Kalau Lindsay Q terima, kita berdua tamat deh. Brengsek. Berani lo ngomong gitu ke gua. Gua hajar lu mati. Dasar sampah nggak tau malu. Lindsay Q, nolak tuan muda Pei. Dia bukan cuma nolak. Dia juga mau kuliah. Lindsay Q, garang banget. Kita bantu nggak nih? Bantu dong, pasti bantu. Yuk sekarang. Bantu bos atau istrinya. Dia beneran hajar PY. Lin Zikyu, amat dia. Gua kenal kakak gua. Pasti lagi marah banget. Siapa yang ngomong sekarang? Bakal dihajar.
Ya udah diam. Tapi dipikir-pikir, udah lama nggak diajar kakak. Gua agak kangen sih rasanya. Kak kedua, Paman Liu. Kamu dipukul. Kenapa sih? Aku Ada yang berani di kota Jiang. Culik keluarga Pei. Bilang Paman Liu, siapa yang lakuin? rencana nembakmu. Nggak ada gunanya. Aku mah cuma gagal. Cewek itu mukul aku. Dia mukul kamu? Aneh banget. Kalaupun dia nggak percaya, harusnya nggak mukul. Iya kan? Jadi, kalian bertiga ajarin aku salah. Ajarin apa emang? Ini tunggu. Ngapain di rumahku? Kak Bang, dia yang mukul aku. Cewek yang kamu tembak, dia orangnya. Dia itu. Dia. Kamu. Dipukul sih nggak apa-apa. Masalahnya, aku malu. Malu juga nggak apa-apa sih. Tapi dia tuh ngehina cintaku. Ya, diam lo. Oh, gua ngerti. Lo nolak gua. Sekarang nyesel kan? Bilang aja dong. Ya gue ini santai orangnya. Tahu kan? Atur aja sesuatu buat gua. Gua maafin deh. Terus mau pacaran? Gimana? Mau bilang diam lu. Kenapa sih bro? Lu ngapain sih? Lutut lo. Lindsay Q, jangan kira gue suka lo. Lu bisa gini. Gue kasih tahu, anak buah gue garang semua. Oke, nggak mau lutut ya? Kalian lutut. Lu tahu anak buah gue? Siapa mereka? Anak buah gue. Peijin! Ngapain sih? Kenapa kamu berlutut ke dia? Kenapa dia berlutut? Dance. Peijin. Jangan. Kamu juga kenapa? Apa yang kamu lakukan ke mereka? Coba tebak. Paman Liu. Bangun Paman Liu. Mereka kerasukan. Paman Liu, bangun. Liu Yun. Berhenti pura-pura mati. Katanya kamu nggak bisa berdiri. Aku juga nggak berdiri kok. Nggak percaya ini. Kalian berdua masih perjaka. Dan satu perjaka tua ngajarin orang nembak. Nyuruh si ketiga nembak aku. Hei, Nggak akan pernah. Ketiga, berlutut. Berlutut sekarang atau awas? Nggak mau. Lindsay Q, kamu obatin saudaraku. Kamu bias mereka. Dengerin ya. Meski aku mati hari ini, aku nggak akan berlutut. Oh. Nggak akan. Peijin, bilang dia. Siapa aku? Aku nggak peduli siapa kamu. Dia kakakmu. Kak. Kalian, nemuin orang tua kandungku. Apa? Suruh mereka pergi. Aku cuma punya satu rumah. Aku cuma punya satu kakak. Pergi aja. Aku nggak mau ikut kalian. Yang ketiga agak lemot ya. Ya, kelihatan banget. Kak kedua, kok kamu juga manggil dia kakak? Dan kenapa kamu berlutut? Karena dia kakak kita. Kakak kita. Bener. Kamu tahu apa yang kamu lakuin? Ini cuman menghina arwahnya. Waktu kakak meninggal, aku masih kecil. Tapi aku tahu, tanpa dia, kita bertiga udah mati di panti asuhan itu. Tunggu, enggak. Kak ketiga. Kak kedua, Paman Liu. Nggak nyangka, kamu kayak gini. Aku PJ, paling hormat sama kakak. Kalau kayak gini, nggak gelagap tegum tadi ya, tinggal di sini. Kamu? Iya. Dia kakak kita. Kakaknya Paman Liu juga. Dan pendiri Pei Group. PZQ, ya beneran kakak kita. Jadi tadi aku nembak kakakku sendiri. Kak, aku Berlutut. Jarang. Kamu ketemu Peikingan akhir-akhir ini? Aku cari dia, kecuali dia datang dan minta maaf ke aku. Aku nggak bakal maafin dia. Peikingan. Kak,
Ini restoran favorit kakak dulu. Hampir tutup loh. Jadi kita beli aja. Biar tetap buka. Abangmu mana? Harusnya mereka sebentar lagi sampai. Pei Jingyan, kamu bahkan nggak minta maaf ke aku. Sekarang sama dia, makan di sini. Enggak, Jaran, tunggu. Dia itu. Kamu juga kan makan sama cowok lain? Di meja pasangan pula? Terus kenapa kalau aku makan sama Sujan? Kita tuh besar, barang dari kecil. Mau tidur bareng juga. Nggak bakal terjadi apa-apa. Kalian berdua nggak bisa dibandingin. Jaran. Kalian berdua? Jingyan, pacarmu hebat banget ya. Pei Jingyan, kalau kamu nggak usir cewek ini dari sini, aku putusin kamu sekarang. Jaran. Dia. Jingyan, mereka ganggu makan aku. Seseorang Bos, usir mereka keluar. Tuan, Nyonya, maaf banget soal ini. Bisa tolong tinggalkan tempat ini. Pei Jingyan, kamu bakal nyesel. Pei Jingyan brengsek itu. Udah 2 kali. Dia usir aku 2 kali. Jaran. Cowok kayak gitu selalu minta lebih. Dia nggak worth it. Kamu benar. Siapa yang izinin kamu? Nyebelin banget. Waktu di bar kemarin, kamu juga cium aku. Aku mabuk, itu beda. Nggak boleh. Aku nggak bisa biarin dia rebut Xingyan. Pei Jingyan sendiri udah jadi bintang top. Dan keluarga Pei kuasai setengah industri. Aku nggak bisa nyerah gitu aja. Selidiki seseorang. Lin Zikyu kan? Kenapa? Keluarga Lin kecil. Anak yang dibuang. Kukira kamu itu dari keluarga kaya raya. Pewaris yang mewah gitu. Ternyata kamu hidup susah setengah umur. Sekarang balik ke keluarga Lin. Dan rebut dari aku cenjaran. Rebut pacarku, hah? Dengerin ya. Keluarga Linmu bukan apa-apa. Dan kamu lebih enggak. Pertama, urusan aku sama Pei Jingyan. Bukan urusan kamu. Kedua, urus diri sendiri dulu deh. Kamu cuma cewek kampung. Kau apa sih kamu? Aku sama Sujan. Cuma teman biasa. Tapi kamu so akrab sama dia. Sambil macam-macam sama dia. Dan kamu main-main sama Jingyanku. Aku nggak terima itu. Maksudnya apa? Ya yang aku bilang, Lin Zikyu, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Jauhi Jingyan. Lo enggak, aku hancurin nama baikmu. oh gitu? Kalau gitu, lihat baik-baik. Cepet-cepet sini. Ada apa ini? Cenjaran mukul orang. Nona Chen, kamu kan public figure. Kok bisa mukul orang? Dia perebut suami orang. Terus kenapa kalau aku pukul? Kalau aku cenjaran, nggak bisa jaga cintaku. Gimana aku bisa bertahan? Di dunia hiburan, hari ini, walau seluruh dunia nyalahin aku tetap pukul dia. Mantap. Cinta nggak bisa dikhianati. Pelakon emang pantas. Cenjaran itu masih pedas dunia hiburan. Sikapnya galak banget ya. Kalau orang lain sih, pasti pura-pura manis. Buat pencitraan. Ya, kejujuran gini, langka banget di dunia hiburan. Berani mukul aku? Lin Zikyu, kamu rebut pacarku. Berani mukul aku? Aku lawan kamu. Cenjaran dipukul. Dipukul parah banget. Gua kasih lu kesempatan terakhir. Berejawasta Jisingya. Atau nanti, nggak cuma dipukul doang. Dia itu selingkuhan, berani mukul istri sah. Dunia udah gila. Ya, Cenjaran dan Pei Jingyan, pasangan sempurna di dunia hiburan. Perusak rumah tangga ini, dia nggak punya malu sama sekali. Orang kayak dia nggak punya moral sama sekali. Apapun yang dia lakuin, ya wajar aja. Gue cuma punya satu permintaan hari ini. Jangan biarin dia kabur. Tenang, Nona Chen. Kami akan kasih adilan yang lo pantas dapat. Nona, tolong lihat ke kamera. Lo harus minta maaf ke Nona Chen dan Pak Pei. Lo harus minta maaf ke semua fans. Minta maaf. Ada apa sih? Jingyan, dia mukul aku. Kok bisa gini? Pak Pei, kamu kan figur publik. Pasangan ideal di mata semua orang. Kok bisa selingkuh sih? Ya, sekarang selingkuhannya mukul Nona Chen. Kamu benar-benar mengecewakan. Pei Jingyan, coba pilih dia sekarang.
Kamu oke? Cingyan, lalang ini mukul aku. Tolong aku dong. Tanganmu oke? Kau cuma peduli tanganku, bukan pacarmu. Pei Qingyan kenapa sih? Dia juga ganjaran. Tapi peduli dia. Dia gila ya. Kalau dia gini, fans bakal hancurin dia. Peking Yan, aku dipukul. Dan kamu tanya tangannya sakit? Jaran. Ngomong sesuatu. Menurutku, dia punya alasan mukul kamu. Peking Yan, maksudmu apa? Aku masih pacarmu nggak? Aku... Papei, kamu keterlaluan. Pacarmu dipukul. Dan kamu bela dia? Gimana bisa hadapin Nona Chen? Dan semua cintanya buat kamu? Blokir. Dia harus diblokir. Dia kakakku. Kakak, dia bukan selingkuhan. Tapi adiknya, cewek itu adiknya Pak Pei. Nggak pernah dengar tuh. Pei Qingyan, dia jauh lebih muda dari kamu. Mana mungkin dia adikmu? Aku... Qingyan, aku tahu kamu salah langkah. Yang semua cowok pasti lakuin. Tapi kalau kamu tinggalin dia, aku maafin kamu ya. Nona Chan baik banget ya. Mau maafin ini. Mungkin ini namanya cinta ya. Pei, kasih Nona Chen. Jawaban dong. Dan fans kamu juga? Jawaban, perusak rumah tangga ini harus minta maaf. Iya, minta maaf. Jaran. Dia beneran adikku kok. Pei Qingyan, ada batasnya bohong itu loh. Manggil orang asing kakak. Abangmu tahu nggak soal ini? Tentu aku tahu. Karena dia adikku juga. Apa? Dia adikmu? Dia beneran adik kakak beradik Pei. Pak Pei Jin udah konfirmasi. Berarti beneran dong. Meskipun dia adikmu, dia mukul aku kayak gini. Jelas aku sebenarnya mah, meskipun aku biarin hari ini. Fansku nggak akan diam. Iya, kakak juga nggak boleh mukul orang. Terus kenapa? Terima aja. Pei Qingyan, maksud lo apa? Kenapa nggak bilang siapa yang mulai duluan? Lo mukul kakak gua. Kenapa sih mereka? Qingyan juga. Gua enggak. Mana mungkin gua mukul orang? Cek rekamannya. Pei Qingyan, lo nggak percaya gua? Gua lebih percaya kakak gua. Janjian. Qingyan, bukan gitu. Aku kira dia pelakor. Dan itu aku. Aku yang paling parah dipukul. Emang pantas. Pei Qingyan, kenapa kamu bela dia? Aku pacarmu. Dan aku lakuin ini karena aku sayang banget sama kamu. Qingyan. Iya, Nona Chen emang salah duluan. Tapi niatnya baik kok. Ya kan Tuan Pei? Udahlah. Karena dia sayang banget sama Qingyan kita. Ayo kita cek rekamannya. Lihat apa yang terjadi. Ayo semua lihat kejadiannya. Kan Jaran tim orang. Dia malah nyalahin korban. Dia yang salah. Dia nyalahin adik Tuan Pei itu perebut suami orang. Jahat banget. Nggak nyangka dia kayak gini. Berita utama. Berita besar hari ini. Janjaran. Kenapa kamu lakuin ini? Qingyan, bukan kayak yang kamu pikir. Dia yang paksa cium aku. Aku nggak ngapa-ngapain. Qingyan, Perlu bantuanku. Udahlah bro. Ayo pergi. Qingyan, mulai hari ini, Grup Pei akan putus semua lani kontrakmu. Liput berita ini. Bikin heboh. Qingyan, mau kemana? Tolong aku dong. Pendapatmu soal kejadian hari ini? Nona Chen, kamu masih mau di dunia hiburan? Minggir. Ayah. Dasar anak kurang ajar. Jangan panggil ayah. Kamu udah hancurin seluruh keluarga kita. Dari sekian orang, kamu malah cari gara sama keluarga Pei. Ibu, ayah. Pei Jin punya kakak. Namanya Pei Ye. Kok kamu tahu? Nah gitu dong. Lin Zikyu tamat. Keluarga kita selamat. Maksudnya apa?
Ayah, Pei Jin turun tangan. buat adiknya Pei, dia suka Lin Zikyu. Kita juga nggak bisa macam-macam sama dia. Dasar bodoh. Kukira kamu punya rencana bagus. Kamu, ayah, dengerin dulu dong. Waktu Pei nembak Lin Zikyu, di depan kelas, dia dihajar habis. Serius? Dia hajar anak ketiga keluarga Pei? Iya, kalau kita bantu urus Lin Zikyu sekarang, keluarga Pei bakal baikan sama kita. Masuk akal juga. Lihat, Lin Zikyu datang. Ayo jauhi dia. Ajing, kenapa? Zikyu, aku baik-baik aja. Kamu dikeluarin dari sekolah, masih bilang baik-baik aja? Dikeluarin? Ada yang nggak tahu diri. Kira nampar Tuan Pei. Keluarga Pei bakal bantuin kamu. Zikyu, jangan dengerin dia. Aku sendiri yang mau keluar. Nilaiku jelek juga sih. Sekolah percuma. Wah, kakak adik kompak banget ya. Tapi keluargamu udah tamat. Ngapain masih belain dia? Ajing, ceritain. Ada apa sih? Kamu nampar tuanku kan? Nyanyaku juga kena tampar. Dia bantuin kamu. Jadi dia kena juga. Wajar kan? Kasihan banget Zhang Jing. Semua demi Lin Zikyu, hancurin diri sendiri. Kamu tahu tuanku kan? Dia tangan kanan Blood Rose. Kalau tuanku nggak suka Lin Tian, keluarga Lin bisa ikut kena masalah. Ajing, antar aku ke Gu. Aku mau lihat siapa sebenarnya Tuan Gu ini. Zikyu, jangan pergi. Mereka lagi cari kamu. Tenang, ada aku, nggak ada yang berani. Hah, kenapa? Ajin, bukannya kamu udah blacklist keluarga Gu? Kok mereka masih ada? Jadi gini, kepala keluargaku dulu kerja buat kakak. Walau aku putus dia, orang di luar sana tetap kasih dia muka. Kerja buat aku. Kepala Gu di Jiangdu. Siapa dia? Gu Zhentian, bukannya dia Liu, tangan kanan kakak dulu? Gu Zhentian. Dia pikir dia tangan kanan aku. Dibandingin sama Pak Liu, yang bener. Lucu banget. Kak, dia bukan orang kakak. Panggil Liu ke sini. Bilang dia ada tontonan seru nih. Aku, anak-anak kan belum mengerti. Gimana kalau kita lupain aja? Istri sama anak gua dipukuli. Gua Gentian, kalau gua nggak dapat keadilan hari ini, gua bakal kehilangan muka Blood Rose. Gimana gua bisa nunjukin muka lagi di Jiangdu? Tapi Pak Gu, masalah ini nggak ada hubungannya sama anak gua. Nggak ada hubungan ha. Anak lu nonton sambil seneng-seneng. Nggak ada hubungan. Pak, kami bakal pulang dan kasih dia pelajaran. Dia nggak bakal main sama orang jahat. Ya Pak Gu, kasih kami kesempatan. Kalian semua cuma orang kecil. Kenapa gua harus kasih kesempatan? Lo salah pilih pihak. Sekarang siap-siap bayar harganya. Pak Gu, terus lu mau apa? Kalian berdua berlutut ke istri sama anak gua. Sujud dan minta ampun. Terus suruh anak lo bawa jalang Lin Zikyu itu ke sini sekarang. Kalau enggak, gua hancurin seluruh keluarga lo hari ini. Pak Gu, kesalahan anak tanggung jawab bapak. Gua sujud buat dia. Ke istri lu beberapa kali. Gimana? Soal anak gua, dia keras kepala. Dia nggak bisa lakuin hal pengkhianatan itu. Lo nawar sama gua. Mau mati lu? Gu Zhentian, lu pikir lu hebat banget. Zikyu. Lin Zikyu, kamu hina ayahku. Ya, cewek silan yang mukul kamu. Ya ayah, dia itu. Wah. Pertama kamu pukul anakku. Terus kamu pukul anak ketiga keluarga Pei. Sekarang kamu berani. Datang ngatain aku. Persis kayak rumornya. Cewek bodoh tanpa otak. Gadis kecil, kok kamu ngomong gitu sih? Kamu harus pergi. Kalau kamu di sini, keluarga gue nggak bakal lepasin kamu. Keluarga Gu kecil itu nggak bisa apa-apain aku. Jing, teman sekelasmu dia. Kenapa dia? Mama papa. Zikyu nggak kayak gini. Kita cuma orang biasa. Kita nggak bisa lawan mereka. Om Tante, tenang aja. Karena aku udah di sini, aku pastikan kalian dapat keadilan. Kamu kasih mereka keadilan. Gadis kecil. Kamu tahu aku siapa? Dulu waktu itu, aku jalan bareng Ratu Blood Rose. Kamu masih bayi waktu itu. Orang kayak kamu nggak pantas ikut aku. Kamu bilang apa? Kamu khianatin aku.
bikin banyak saudara mati. Waktu itu kamu berlutut dan mohon pada bilang kamu punya keluarga buat dinafkahi. Minta aku ampuni kamu. Kamu pembohong. Gimana kamu bisa tahu soal ini? Demi masa lalu kita, demi istrimu yang sakit, demi anakmu yang baru lahir, aku ampuni nyawamu yang menyedihkan. Dan sekarang kamu berani menipu aku kayak gini? Ayah, dia ngomong apa sih? Mana aku tahu. Usir dia. Dan keluarga Zhang juga. Usir semua. Sayang, kita biarin mereka pergi? Gak mau. Aku dipukul sia-sia. Biarin pergi. Makasih, Pakku. Sampai rumah, aku akan didik anakku. Dia nggak akan ganggu tuan muda. Ayo pergi. ZQ, Nona, cepat pergi. Kalau Pakku marah, udah telat. Sekarang, akulah yang harusnya marah. Kamu, Gu Jiantian, di pasar Nantou dulu, aku selamatkan nyawamu. Di Geng Qinglong, aku selamatkan kamu lagi. Waktu kamu khianati aku, dan Liu Yun tahu, dia mau tenggelamkan kamu di sungai. Akulah yang cegah dia. Bos, Enggak. Nggak mungkin. bohong. Sekarang Liu Yun terbaring sakit. Kamu pikir nggak ada yang tahu yang kamu lakukan? Jadi kamu muncul, ngaku jadi tangan kananku. Gu Jiantian, kamu berani banget ya. Aku Berlutut. Dasar jalang, kamu pikir kamu siapa? Sayang, kenapa kamu kasih dia? Dian. Gu Jiantian, jelaskan ini sekarang ke aku. Bos, aku salah. Aku nggak harusnya khianatin kamu. Dan nggak harusnya pakai nama kamu. Buat nipu orang. Bos, aku... Kamu nggak berhak panggil aku itu. Nggak. Nyonya Pei, aku Gu Zentian. Paling nyesel satu hal seumur hidup. Khianatin kamu. Khianatin geng. Bikin banyak saudara tewas. Bertahun-tahun ini, aku nggak bisa makan atau tidur tenang. Nyonya Pei, kalau aku punya satu kesempatan lagi, apa aku masih bisa di sisi kamu lagi? Nggak ada kalau. Ada apa ini? aku nggak ngerti. Mereka ngomong apa? Aku juga nggak ngerti. Sayang, jangan-jangan dia Blood Rose. Lin Zikyu, apa yang kamu lakuin ke ayahku? Ayo pergi. Lin Zikyu, berhenti di situ. Mau apa kamu? Ketua Pei Group, Pei Jin sudah datang. Wan Pei, Wan Liu. Wanita ini ngomong ngaco. Pura-pura jadi Blood Rose. Dia bilang cowokmu, bukan cowok adikmu. Singkirin dia. Bos, Kak, bos, Kak, nggak mungkin. Lin Zikyu itu bos. Anjing, Ada apa ini? Siapa teman kamu? aku juga nggak tahu. Zhang Yushan, bisnis gagal 10 tahun lalu, sekarang cuma pegawai. Biasa di perusahaan keuangan. Mau nggak kerja di grup Pei? Aku bisa masuk grup Pei? Mulai hari ini, semua pesanan kita untuk grupku akan jadi tanggung jawab kamu. Pei, ini beneran. Terus keluarga gue. Mulai hari ini, Jiangdu nggak ada gue lagi. Kepala keluarga. Apa maksud Pei? Bukannya kamu? Diam. Gu Zentian, ada kata terakhir. Yun, aku... Yang kau hindari dulu. Hukum geng. Harus dibayar hari ini. Aku paham. Ada lagi. Selama bertahun-tahun, aku nggak bisa tidur karena ini. Tiap malam, hari ini akhirnya aku bisa tenang. Mungkin ini nggak buruk juga. ayah. Maksud ayah apa? Ayah, Waktunya bayar. ZQ, mereka ngapain? Jangan lihat ini. Ayah! Sayang! Ayah! Sayang! Ayah bangun dong, tolong! Gu Zentian udah mati, keluarga gue udah tamat. emang pantas mereka kena. Kakak tadi bikin Zhang Jing takut banget loh. Kamu juga sama aja. Emang kamu lebih baik? Ayan, gimana kalau aku jodohin kamu sama Zhang Jing? Aku udah perhatiin cewek ini. Manis dan baik hati. Cocok buat kamu. Kak, kepala keluarga Xian di Haicheng mau ngadain pesta ulang tahun ke-40. Mereka kirim orang nanya, kita datang nggak? Keluarga Shen Haicheng. Kita kan nggak
dekat sama mereka. Kenapa ngundang kita? Aku juga nggak tahu. Tapi tiap tahun, mereka kirim undangan ke kita. Siapa kepala keluarga Shen? Shen Lanzhou. Oh, dia. Bukannya dia di Jiangdu? Kenapa ke Haicheng? Mungkin sekitar 10 tahun lalu, dia bilang kayak, pergi dari tempat sedih ini. Kakak kenal dia? Nggak gitu kenal sih. Cuman bucin doang. Bucin? Bukan. Kenapa liatin aku? Oke, karena kita semua diundang. Yuk ke Haicheng, istirahat dulu. Keluargaku, bukannya mau urus Lin Zikyu? Kok nggak gabar-gabar? Ayah, gimana kalau kita kasih dia pelajaran? Biar mungkin keluarga Pei maafin kita. Ngawur. Seluruh Jiangdu tahu kalau Lin Zikyu itu anakku. Kalau aku yang gerak, orang mau bilang apa? Sekarang, kita di blacklist di Jiangdu. Cuma bisa coba Haicheng dan cari peruntungan. Ingat ini, keluarga Shen itu elit nomor 1 di Haicheng. Jaga omongan dan kelakuan. Bisa enggaknya keluarga Lin bangkit. Tergantung hari ini. Ayah capek banget ya. Kalau kakak nggak bikin masalah, ayah nggak perlu repot. Si Lin Zikyu itu, kalau dia separuh bagusnya kamu, kita nggak perlu ke Haicheng. Cari jalan keluar. Lin Zikyu. Itu dia. Kok pembawa sial ini ada di mana-mana sih? Oke, cari dia. Usir dia dari sini. Ayo pergi. Tuan Pei, ketua mengutus saya untuk mengundang Anda dan saudara untuk berkumpul. Berkumpul? Hubungan kita dengan keluarga Shen nggak sedekat itu kan? Ngapain kumpul? Datang aja dulu. Kalau diundang ya datang aja. Jangan banyak alasan. Tunggu kita dong, Kak. Kakak. Mana Lin Zikyu? Duduk dulu. Nggak tahu. Pasien kenapa panggil kami? Kesini, waktu cepat banget berlalu. Sekejap mata, kalian bertiga udah gede semua. Dulu, aku mau adopsi kalian bertiga. Tapi Liu Yun nolak. Dia mau besarin kalian sendiri. Pak Xian kenal Paman Liu? Kalau tahu, kami ajak dia ke sini. Aku nggak mau ketemu bajingan itu. Kalau dia nggak halangi, mungkin kakakmu udah nikah sama aku. Ada apa sih? Mana gue tahu. Dulu tuh, gua sama kakak lu, kita dijuluki si kembar mengerikan. Kakak lu dulu cantik dan galak, dan gue juga ganteng. Jadi, semua jodohin kita berdua. Oh iya, kalian tahu kan, artinya dijodohin itu, gua suka kakak lu, lumayan banget sih. Dan dia gila sama gua. Dia cewek kan, malu duluan ngomong. Jadi, gua mutusin nembak dia. Terus gimana? Lo dihajar ya? Si brengsek Liu Yun. Pas gua OTW, masukin gua ke karung, hajar gua abis. Itu kejadian. Jangan-jangan Om Liu suka. Ya iyalah, kalian nggak ada ngapain hajar gua. Dia cemburu. Dia cuma kacung. Gua yang setara sama Zikye. Gimana kalau gue bilang, itu Pei Zikyu yang nyuruh Liu Yun hajar lo. Nggak mungkin. Zikyu perlakuin gua. Gua nggak tahu apa. Pantesan kakak bilang dia bucin. Pantesan kakak benci banget sama dia. Bucin banget ya. Pak Shen, jadi selama ini lu nggak pernah nikah. Gara-gara kakak gua. Kamu nggak pernah nikah. Aku pikir pergi dari Jiangdu bisa bikin aku lupa. Tapi tahun berlalu, aku lupa banyak hal. Tapi bukan kakakmu. Nggak bisa lupa. Jadi kamu tato dia? Kenapa kamu nangis? Oh enggak. Aku beneran tato itu. Shen Lanzhou, kamu gila ya? Dia udah mati bertahun, masih bucin sama dia. Terus, seumur hidup cuma buat satu cewek? Apa tadi? Aku bilang kamu menyedihkan. Kamu udah dewasa kan? Keluar dulu. Tuan Pei, orang kamu di sini ngatain aku kayak gitu. Aku udah gak berhak. Apa jawaban? Enggak, apa? Kita sering dimarahin di rumah kok. Ya kan Tuan Shen? Apa? Bajingan Shen. Kamu tahu aku? Kasih jawaban apa?
Kau tahu nama gua? Lo kira gue udah mati ya? Biar lo bisa cerita kalau gue suka sama lo. Maksud lo apa? Pertama kali lo nembak gue. Gue tampar lo 2 kali. Enak kan rasanya? Ya beberapa hari lo lakuin lagi. Wah, udah enggak doakan tak lagi. Jadi gue suruh Liu Yun hajar lo. Sekarang lihat. Gue cinta banget sampai nggak bisa hidup. Tunggu, kok lo tahu? Bukan urusan lo. Shen brengsek. Mau dipukul lagi? Kak, tenang dulu. Iya, Kak. Orang kayak kakak punya penggemar. Itu wajar banget. Lu bilang apa? Lu panggil dia, Kak. Lu pay GQ? Shen brengsek. Ngomong sampah lagi dan gue robek mulut lo. Beneran lu ternyata. Tiap kali lu pukul gua, lu bilang gitu. Zikyo, gua kira gua kehilangan lu. Gua kangen banget sama lu. Gue nggak seharusnya datang hari ini. ZQ, mau kemana lo? Kak, cewek liar itu. Siapa tahu bikin masalah apa lagi? Lo dari keluarga Lin Jiangdu? Betul. Kepala Shen, kami keluarga Lin datang berkunjung. Kami berencana. Apa ada gadis bernama Lin Zikyu? Yang anak bangkal ya? ZQ, bener. ZQ dia anak saya. Dia baru aja. Kamu bener, didik anak yang hebat. Lin Zikyu bikin masalah lagi. Imut banget ya. Anak itu, semoga masalahnya nggak parah. Kepala Shen, apa kamu tahu? Tamu mana yang dia bikin marah? Dia nggak bikin marah tamu manapun. Oh, syukurlah. Tapi dia nunjuk, buka tuan kami sambil ngomel. Apa? Dia ngomel ke Tuan Shen. Keluarga Lin, awas ya. Kepala Shen. Ini semua salah paham. Walau Lin ZQ, anak saya, tapi saya nggak begitu kenal dia. Ya, Kepala Shen. Dia besar di kampung. Kami udah putus hubungan lama. Jadi dia bukan anak kami lagi. Kalau mau, bicara langsung ke tuan kami. Ayah, kakak datang. Anak itu Lin Zikyu! Kenapa kalian lagi sih? Lin ZQ. Kamu udah bikin masalah sama keluarga Pei. Sekarang kamu kesini. Dan ngatain kepala keluarga Shen. Kenapa aku bisa lahirin sampah kayak kamu? ZQ, jawab aku. Kamu jauh-jauh ke sini cuma buat nyinggung keluarga Shen. Kamu mau hancurin keluarga kita. Aku nggak denger tadi. Kalian ngomong apa? Masih pura-pura bodoh ya? Pelayan Shen udah cerita ke kita. Kamu berani ngatain Tuan Shen? Kamu tahu nggak? Tuan Shen itu siapa di kota ini? Cuma orang kaya dan berkuasa. Tunduk sama dia. Dari mana kamu dapat nyali? Ya emang pantas. Kamu? Hari ini aku hajar kamu sampai mati. Sayang, tenang dulu. Bagaimanapun, dia anak kita. Jangan halangi aku. Sayang, kura-kura aja. Patahin 2 kakinya. Buat keluarga Shen, tunjukin sikap kita. ZQ, minta maaf ke ayah. Sekarang, dia beneran bakal bunuh kamu. Ibu, Aku nggak percaya. Entah bodohnya. Kalian semua. Kamu, apa yang kamu bilang? Kalian semua. Satu persatu. Pergi dari sini. Tinggalin aku. Kok kakak gini sih? Mereka peduli sama kakak. Jangan bentak mereka. aku hajar kamu sampai mati. Berhenti. Lagi ngapain sih? Pape kok ada di sini? Papi, bocah ini, dia mukul adikmu. Kita mau kasih dia pelajaran. Tak mau aku? Terus kenapa? Emang mau bilang apa? Kamu? Kak, kamu gak apa-apa, Rapu. Pape tadi manggil dia kakak. Kakak, mereka itu keluargamu ya? Nggak pernah. Cuma kalian keluargaku. Ada apa sih? Udah, aku capek. Usir mereka. Sebelum kakakku marah, pergi sekarang. Pape, apa enggak? Ada salah paham di sini. Dia Lin ZQ. Dia bilang pergi. Sama tuh dia. Keluarga Pei kalian mungkin kuasai Jiangdu. Tapi ini wilayah keluarga Shen. Kamu nggak punya hak buat lakuin itu. Kamu bilang apa? Dan dia baru ngatain kepala keluarga Shen. Kamu lindungi dia. Jadi, mau pulang sama keluarga Shen? Perang. Ya, kita harus perang. Tuan Shen. Wan Pei. Nggak tahu kenapa lo segitu ngebelain cewek itu. Tapi percaya deh. Gua kasih tahu ya, siapapun yang baik sama dia, pasti bakal nyesel nantinya. Keluarga Pei lo sama keluarga Shen kurang lebih setara. Kalau kita perang sekarang, klan Pei lo bakal kena dampak besar banget. Demi cewek kayak dia, nggak worth. Tuan Shen, Si Lin ZQ ini udah menghina Anda kayak gitu. Itu salah banget. Dia masih belain cewek itu. Lebih parah lagi. Tapi tenang aja, keluarga Lin selalu di pihak Anda.
Begitu perang mulai, kalau Anda butuh apa-apa dari keluarga kalian, tinggal bilang aja. Saya lakukan apapun yang Anda minta. Ya, Tuan Shen. Walau Zikyu, itu anak kami. Kami nggak berusaha sama dia. Dari dulu, dan keluarga lain kami selalu berpihak pada kebenaran. Dia udah berbuat salah. Apapun yang Anda lakukan padanya, kami nggak akan protes. Warga Lin ya. Betul. Semuanya dengerin. Keluarga Shen gua nyatakan perang sama keluarga Lin. Apa? Tuan Shen, Anda salah ngomongnya. Bukannya harusnya lawan keluarga Pei? Lawan Pei, ogah banget. Udah. Zikyu, kenapa pergi cepet banget? Gua mau ngobrol sama lu. Berhenti ganggu gua. Ya udah deh. Kok bisa gini, Ayah? Ayah, ada apa sih? Keluarga Pei, oke. Tapi kenapa Tuan Shen juga nurut aja sama dia? Ayah! Sayang. Aku capek. Usir mereka semua. Baik, Nyonya. Penjaga. Usir mereka. Ngapain kalian? Lin Zikyu penipu. Dia cuma rakyat jelata. Zikyu, aku ibumu. Kau tega usir aku. Cikyu, ayah salah. Cikyu, anakku sayang. Bilang yang sebenarnya dong. Kalau gini terus, keluarga Lin tamat. Gimana kalian? Kalau kalian baik sedikit sama kakakku, nggak bakal jadi kayak gini. Ngapain banyak ngomong? Bawa mereka pergi. Tuan Shen! Tuan Shen! Zikyu. Karena hari ini ulang tahunku, ada yang maunya aku bilang. Setelah Shen, kamu mau nembak lagi ya? Kamu hebat. Oh, tahu sih. Ya, Zikyu. Apa-apaan? Ada apa ini? Liu Yun, stop! Lepasin aku! Udah tahu, Mobile Boss. Pasti nggak ada yang benar. Untung aku balik diam-diam. Aku cuma bilang, lihat dirimu sekarang. Kamu nggak pantas buat kakakku. Sekarang udah tua banget. Nggak mungkin.